Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Beliau adalah saudara kita, teman kita yang saat ini memberikan waktu untuk kita, dan beliau akan memberikan kisahnya menjadi motivasi sahabat semuanya, inspirasi di luar sana, dan bahwa manusia tidak tahu ya apa yang terjadi ke depannya dan tidak tahu dengan kejadian yang di belakang. Seperti di samping saya ada Mas Prayogo. Mas Prayogo, apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat ya. Iya Mas, tentang kisah sampean yang sekarang ini sudah menjadi seorang muslim. Ini berawal dari mana nih yang tertarikan Mas tentang muslim seperti apa sih Mas? Awal dulu kalau dari sekolah memang SD sekolah di negeri, SMP sekolah di negeri, cuman SMA saya sekolah di SMA Pangudi Luhur Sukaraja Iya. dulu, sekolah Katolik. Setelah Katolik sampai tahun 2011 saya sempat juga pernah dulu belajar sebagai calon biarawan Iya. di Muntilan, Iya. di Magelang. Sampai 3 tahun di sana belajar, cuman karena bukan panggilan, belum panggilan, jadi saya mengundurkan diri dari sana. Sampai akhirnya tahun 2011 saya nikah, dapat Katolik. Mungkin pernikahan itu kurang harmonis, gak jodoh lah gitu. Iya. Jadi mantan istri saya meninggalkan saya. It's okay, itu saya terima. Sebelum saya memilih untuk masuk muslim, selama kurang lebih 3 tahun sebelum mengenal istri saya yang sekarang, saya memang banyak berteman dengan teman-teman yang muslim. Ada kiai-kiai juga yang saya dulu juga sempat dekat dengan seorang perempuan di Batu Marta. Sempat juga belajar karena dulu pernah juga mau menikah dengan dia. Sempat juga belajar belajar sholat, sudah belajar sholat, baca-bacaan sholat. Dari situ hati saya mulai terketuk. Mengenal perempuan itu, dari situ saya mulai terketuk. Kenapa saya nggak coba coba untuk mendalami kembali apa sih yang ada di dalam Islam, apa sih yang ini. Saya pelajari, oh ternyata ini, banyak sekali hal-hal yang ingin saya pelajari, ingin saya tahu. Bukan hanya yang saya dapat di sekolah. Kalau yang dapat di sekolah kan mungkin hanya pelajaran tentang hadis ini, sholat ini caranya seperti apa, ini caranya seperti apa, hanya seperti itu. Hanya pengetahuan dasar. Setelah sekitar tahun 2018 saya kenal istri saya sekarang. Kemudian sebelum menikah sekitar tahun 2020 awal, sebelum kami menikah, saya memang ngomong sama istri saya siap untuk masuk Islam. Cuman di sini saya harus berjuang sendiri, belajar gimana Islam itu seperti apa. Jadi saya cari tahu sendiri di mana sih guru ngaji. Setelah saya menikah, setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya cari tahu sendiri guru ngaji di mana. Kebetulan kenal Pak Saiful Anwar, kemudian saya ikut ngaji dengan beliau sampai saat ini juga masih. Beberapa teman juga ada yang mengajak untuk ayo ikut ke pengajian seperti ini. Kemarin sempat juga tanya-tanya teman, di mana sih ada pengajian yang bisa saya ikutin. Kebetulan dapat juga. Saya potong, Mas. Waktu agama yang lama itu agama Kristen apa Katolik? Katolik ya. Nah, terus dulu kan punya nama asli Katolik itu apa nih? Nama saya aslinya Paskalis Andar Prayoga. Nama baptisnya ya? Ya, Paskalis nama baptisnya. Cuman nama lengkap saya Paskalis Andar Prayoga. Kalau di rumah panggilan saya Ander. Ander. Kalau setelah Islam ini
Saya nggak ganti nama, cuman Tetap saya nama hanya itu ya? menggunakan nama belakang saya. Iya, Mas Prayogo. Iya, jadi daripada ribet ganti nama kan kemarin memang sempat ditawarin mau ganti nama enggak gitu. Iya. Kebetulan saya nggak perlu ganti nama, saya pakai nama belakang saya aja untuk sekarang. Iya. Ya, nama Islam ya masih memakai nama yang lama tapi ujungnya ya. Iya, Nah, terus Mas itu tahun berapa sampean waktu ucapkan 25 syahadat kemarin tuh? sebelum sekitar tahun 2020-an sebelum saya menikah. Oh, sebelum menikah. Berarti artinya dengan yang istri sekarang itu Bukan, karena cuman menikah. karena sebelum menikah cuman karena sudah ada niatan juga. Hmm. Kemudian karena sudah niat juga mau masuk muslim, kebetulan juga istri juga calon istri saya juga mendukung waktu itu. Ya sudah, jadi saya putuskan dengan mantap. Memang ada sedikit konflik di orang tua. Nah, terus gimana kalau masalah orang tua keluarga kita, tanggapan mereka semenjak Mas masuk Islam? Nah, tanggapan orang tua memang awal-awal setelah saya menikah, memang mereka ada sedikit kekecewaan. iya, pasti. Mengapa kok Iya. kok gitu loh, kok nggak pada saat menikah kok nggak ngasih tahu. Mereka yang nyeselnya kenapa waktu nikah kok nggak dikasih tahu gitu Iya. loh. Mereka tidak mereka tidak kenapa kamu masuk Islam tidak mempertanyakan itu. Oh, itu. Malah yang mereka kecewakan kenapa pada saat saya menikah kok tidak mengasih tahu kedua orang tua saya. Mereka Kalau kecewanya di situ iya, sebenarnya. bukan karena agama, bukan karena Bukan. sampai, alhamdulillah artinya ya mereka berarti udah paham lah tentang pilihan anak-anak. Biasanya kan banyak tantangan keluarga, Iya. dikucilkan, disingkirkan, tapi ya alhamdulillah juga artinya memang niatan dari sampai yang paling dalam sehingga mungkin jalannya seperti ini akhirnya dalam hati kita udah yakin inilah mungkin pilihan yang terakhir kita karena kita mempunyai pilihan hidup masing-masing, Mas ya. Iya. Ya, terus Mas, semenjak masuk Islam apa nih yang Mas rasakan? Apakah ada rasa ketenangan atau seperti apa? Setelah masuk Islam ya banyak hal, malah memang lebih tenang hati. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Ya. Apa ya? Ada sesuatu yang sekarang akhir-akhir ini kenapa saya banyak sekali yang pengen saya pelajari tentang sejarah-sejarah Islam itu seperti apa. Banyak sekali. Iya. Bahkan menurut apa yang pernah saya baca dulu, saya sempat juga dulu belajar waktu di Magelang, bahwa saya bedah Alkitab dengan Al-Quran pada saat itu. Sempat bedah 2 kitab suci ini, sempat saya bedah. Cuman nggak seluruhnya, hanya beberapa surat saja. Di situ saya mengetahui bahwa sebenarnya 2 agama ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Secara ini tidak bisa dipisahkan, seperti adik kakak gitu. Jadi menariknya di situ. Cuman yang lebih menarik lagi kalau kita lebih dalam lagi pelajarin ke Islam, lebih banyak tuntunan pelajaran tentang hidup sehari-hari pun ada di situ. Contoh kecil aja, kalau kita mau masuk ke masjid atau mau sholat gitu, kita kan harus berdoa dulu sebelum masuk situ. Mau keluar rumah pun ada doanya. Jadi ada tuntunan. Sebelum kita melakukan segala kegiatan pun pasti ada kita harus berdoa dulu. Oh, seperti ini caranya. Berbeda dengan pada saat yang dulu. Kalau dulu kan ke gereja nyanyi, Nah, terus Mas, semenjak masuk Islam nih, ayat apa nih yang pernah dihafal, yang Mas hafal ini bisa kita ini? Wah, ini nih. Kalau ayat mungkin sedikit mungkin saya belum paham belum banyak banyak belajar, soalnya baru mengenal Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, yang bacaan salat seperti itulah yang saya mengerti. Cuman ada sesuatu yang ingin saya bagikan sebenarnya.
biar ini pengalaman saya yang sangat sangat menarik buat saya pada saat saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, apa tuh yang menjadi sampai mengganjal? Sampai merinding ini saya mau cerita. Jujur saya merinding. Apa nih yang menjadi Mas yang Mas rasakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemarin, Mas? Nah, pada saat saya dibimbing oleh, aduh, aku agak lupa namanya yang bimbing saya pada saat menyebutkan 2 kalimat syahadat. Pada saat itu ada sesuatu yang berbeda. Berbedanya seperti ini. Hati ini rasanya seperti kosong. Tidak ada, seperti ada yang beban ini, seperti ada yang lepas. Iya. Tidak ada sama sekali, apa ya? Pada saat saya mengucapkan itu sangat lepas sekali. Memang saya menangis haru pada saat itu. Iya. Saya menangis sangat haru sekali. Ada beban yang lepas di pundak saya. Ada hati yang tadinya ini merasa kayak berat gitu ya. Ada kelegaan di situ. Seperti ada yang sampai setelah saya begitu selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti ada cahaya dari atas masuk dari kepala sampai ke dalam badan. Rasanya dingin sekali. Adem sekali. Nah, disitulah yang setelah saya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kok beda rasanya. Beda sekali. Karena dengan hati yang tulus, benar-benar tulus kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, benar-benar beban ini rasanya lepas. Dan 2 kalimat syahadat inilah yang selama ini saya pakai sebelum saya melakukan kegiatan apapun. Alhamdulillah sekarang misalnya ada orang minta tolong apa gitu, sebelum saya melakukan itu pasti saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa bagi saya. Kalimat yang sangat sakral. Tidak sembarangan bisa diucapkan oleh semua orang. Tidak bisa diucapkan bagi saya. Meskipun orang lain mau mengucapkan itu, tapi inilah kekuatan 2 kalimat syahadat ini yang menjadi ada sesuatu di balik sini. Itu yang sampai sekarang pengen saya pelajari. Apa sih keunggulan 2 kalimat syahadat ini sampai hati saya sampai seperti ini? Kok bisa saya sampai lega setelah mengucapkannya. Sampai sekarang pun saya masih terheran-heran kadang kan, masih kalau cerita sama temen, sama sahabat-sahabat saya yang di ini, aku aja cerita kadang sampai merinding. Iya, Mas. Begitu dasarnya, Mas ya. Nah, terus Mas, tanggapan dari teman-teman yang dulu yang Katolik dulu di saat Mas sekarang kan udah punya istri, keluarga dan udah menjadi umat Muslim. Itu gimana? Berdasarkan mereka bertemu, apa nih yang tanggapan mereka nih kalau Mas? Tanggapan mereka ya ada yang kok awal-awal banyak kok sayang ya kok seperti ini, cuman banyak yang seperti itu sih. Cuman pada akhirnya mereka semua agama sama saja, yang penting dijalani dengan benar. Karena di Katolik namanya, karena saya dulu kan berpisah dengan istri saya yang lama, jadi tidak mungkin di Katolik itu kalau saya mau menikah lagi. Benar. Nah gitu. Jadi kalau saya harus menikah di Katolik kan hanya maut yang memisahkan pernikahan. Tidak ada campur tangan manusia di balik perceraian itu. Makanya di situ teman-teman, ya udah itu sudah pilihan hatimu. Jadi kalau memang sudah masuk Islam ya sudah jalanin aja, didalemin sekalian. Jadi
Ibarat kata tuh, sudah kecipratan air, sudah minum airnya, ya sudah mandi sekalian. Ibaratnya seperti itu. Jadi ya diselamin sekalian gitu, biar kita lebih paham lagi, jangan cuman hanya bermain air di luar. Jadi saya berusaha untuk menyelaminya sekalian, diselami sampai di mana. Gitu. Nah, itu hidayah itu dimiliki semua orang tuh beda-beda mas. Ya sampai mempunyai hidayah yang luar biasa yang tidak dimiliki semua orang. Hidayah itu datang. Hidayah yang mas rasakan setelah menjadi muslim. Ya mungkin ini apa namanya suatu hal yang tidak bisa mas ini sangka itu. Ada nggak? Selama Eh, ada. Ini termasuk yang memang bagi saya berterima kasih malahan dengan istri saya, karena dulu saya dengan orang tua saya memang agak sedikit renggang, iya. agak sedikit jauh. Cuman karena kedekatan, saya berusaha saya mencoba mendekatkan dengan kedua orang tua saya gimana caranya. Istri saya juga mendukung, saya juga mendukung istri saya bagaimana biar kita dekat sama orang tua saya kembali. Alhamdulillah sampai sekarang kedua orang tua saya malah lebih menerima saya dan istri saya daripada lebih menerima, malahan mereka malah lebih banyak mengerti. Jadi itu di balik itu juga banyak hal-hal yang tidak dapat saya duga-duga. Iya. Ada saja gitu yang Alhamdulillah sih kalau orang tua yang tahu kan biasanya orang tua kan namanya anak ya pastilah banyak perbedaan banyak beraja melarangnya tapi ini sudah karena mungkin udah oh sudah berarti udah pilihannya itu udah luar biasa. Nah terus mas pada saat Lebaran pertama kemarin atau bulan puasa gimana mas jalani pada saat puasa sahur kan terus apa nama sampean ya, sembahyang tarawih itu gimana itu? alhamdulillah kemarin waktu puasa pertama memang baru belajar puasa. Kebetulan karena saya jualan juga di pasar, meskipun tidak full 30 hari, dapat berapa hari kemarin tuh ya, cuman karena dulu sempat waktu di Jawa pernah juga puasa, cuman puasanya kami tidak kebetulan di Katolik juga diajarkan berpuasa. Soalnya di semua agama pun mengajarkan berpuasa itu ada. Sampai kebetulan ya dapat sekitar 20 harian lah saya belajar. Nah, kemudian sampai lebaran berapa ya? Lebaran ketiga lah dapat ya. Lebaran ketiga tahun ini ya lumayan, kemarin sudah hampir full, cuman nggak sepenuhnya full karena pekerjaan juga yang lumayan berat sih. Nah terus pada saat terawih di masjid terawih jamaah gimana? Terawih jamaah ya Waktu sholat di masjid pada terawih itu. biasa apa ya? Rasanya seperti ada sesuatu yang misal kita nggak terawih gitu ya, rasanya seperti ada yang kurang pada saat bulan puasa. Misalnya saya pernah kemarin tuh sempat nggak terawih, kok ada yang kurang ya rasanya ya puasa ini ya kalau nggak terawih. Karena kan apalagi kesibukan kerja, apalagi kita kan jualan di pasar pastinya sore pas kalau istri pas nggak sempat gantiin di pasar, soalnya kan kita gantian jual apa di pasar, mungkin di pasar. Jadi kalau pas aku dapat jaga di pasar, jadi kok rasanya ada yang kurang ya gitu. Puasanya meskipun kita puasa cuman nggak salat tarawih, kok rasanya ada yang kurang sih ini. Nah terus mas Islam ya sampai udah mulai dimahami. Nah terus mas Islam dengan agama dulu apa nih bedanya sampean bedanya? Menurut saya
Kalau dengan yang dulu, kalau saya perbedakan nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sama, apa yang saya pelajari pun sama. Nggak ada perbedaan-perbedaan yang lebih apa ya. Ya sama lah seperti itu. Karena banyak ajaran-ajaran di Katolik yang seklik dengan ajaran-ajaran Islam gitu, satu klik. Cuman kan hanya mungkin karena dulu hanya orang-orang tertentu aja yang kurang klik aja kan, nggak hanya mereka hanya memenggal-menggal ayat, yang nggak setuju dengan ini nggak setuju. Cuman setelah saya beberapa tahun terakhir ini saya dalamin, tidak ada bedanya sama Kira-kira sekali. yang terakhir nih, Hanya apa nih cara beribadahnya yang akan saja. saya sampaikan, yang akan saya sampaikan tentang diri sampean, yang tertanam dalam hati sampean ke depannya. Oke. Mungkin ini bisa nanti bisa jadi, saya sebenarnya pengen ngajak teman-teman yang mu'alaf untuk Ya. kita bergabung bersama sesama mu'alaf, kita mengadakan suatu pengen banget silaturahmi berbareng. Jadi Kan, banyak apa sih keluhan di mereka, apa sih keluhannya, jadi kita bisa saling berbagi di situ, berbagi ilmu gimana caranya, seperti biar kita kuat di tengah lingkungan, kadang di keluarga ditekan seperti ini. Pengen sekali ada sesuatu kerinduan buat saya untuk kumpul bersama teman-teman mu'alaf khususnya di Oku Timur. Saya sempat juga ketemu beberapa teman di luar yang mu'alaf, jadi mereka juga sempat bercerita seperti itu. Oh, asik juga sebenarnya. Kita ngobrol, kita sharing, saling berbagi. Kadang sebenarnya banyak mu'alaf yang di luaran sana yang hidayahnya lebih dari saya. Cuman mereka kadang tertutup gitu kan. Mereka khawatir, takut, mungkin malu, takut karena tekanan dari keluarga, teman-teman di sekitarnya. Itu yang membuat mereka terkadang takut. Cuman buat saya, buat teman-teman yang mu'alaf lainnya, tidak perlu kita merasa rendah diri di hadapan semua orang. Tunjukkanlah bahwa ini loh saya yang sekarang. Tidak perlu mengurung diri, tidak perlu takut dengan apa yang kita sudah dapat, apa yang kita yakini sekarang. Karena sekarang cobalah untuk lebih menyelam lebih dalam, cobalah untuk jujur dengan diri sendiri, karena disitulah kita akan mendapatkan hidayah yang lebih lagi dari Allah. Baik, sahabat begini saya, terima kasih. Tadi kita kehadiran dengan tamu yang sangat spesial, saudara kita, teman kita, dan beliau ini luar biasa berbincang tentang apa ya yang dirasakannya selama ini sejak jadi mu'alaf, dan alhamdulillah sudah mulai mempelajari, mengenal lebih jauh. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, beliau nanti ke depan menjadi muslim yang kuat, dan beliau mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.